Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Rosi. Apa kabar? Senang sekali. Saya Maulida, petugas pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Kandangan, bisa hadir kembali menemani sahabat Rosi di episode kedua program Inovasi Agen Perubahan 2020. Rosi, Ruang Informasi dan Edukasi. Pada episode kedua kali ini, para sahabat Rosi yang sudah bergabung di live Instagram ini boleh bertanya lebih mendalam lagi tentang Pengadilan Negeri Kandangan. Nah, sahabat Rosi, langsung saja kita akan masuk ke dalam ruang informasi dan edukasi Rosi dengan tema Pengadilan Negeri Kandangan ini. Di sini narasumber kita sudah bergabung. Izin menyapa narasumber kita pada episode kali ini yang terhormat Bapak Wakil Pengadilan Negeri Kandangan, Bapak Setiawan SMH. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik Maulida, apa kabar? Baik juga, Pak. Nah, karena waktu kita tidak banyak, mungkin langsung saja sedikit menyambung pada episode perdana minggu lalu. Bapak sudah sedikit menjelaskan mengenai layanan hukum di Pengadilan Negeri Kandangan. Mungkin Bapak dapat menjelaskan lebih mendalam terkait bagaimana sahabat-sahabat Rosi yang sedang menonton live Instagram kali ini dapat memperoleh layanan hukum di Pengadilan Negeri Kandangan, dan inovasi apa saja yang mempermudah sahabat Rosi untuk memperoleh layanan hukum di Pengadilan Negeri Kandangan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu sholli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'du. Yang terhormat para Instagramer semuanya, para pemirsa, Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan acara Rosi sesi yang kedua, dan ini adalah sesi kedua, saya juga masih lanjutan daripada sesi yang terdahulu. Baik, menjawab apa yang disampaikan oleh Maulida tadi, pada kesempatan yang pertama kita sempat menjelaskan mengenai jenis-jenis layanan yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan, di mana itu ada layanan di kepanitiaan pidana, perdata, kemudian ada hukum, dan kemudian masih ada bagian meja umum, ada instaga dan juga apa namanya ikot, ya, meja ikot corner ataupun meja informasi juga. Tetapi di dalam secara lebih spesifik kemarin juga kita sampaikan di masing-masing kepaniteraan jenis layanannya seperti apa. Nah, kita, Bapak Ibu semuanya, bahwasanya di Pengadilan Negeri Kandangan ini ada beberapa inovasi untuk mendukung agar jenis-jenis layanan tadi berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh pimpinan daripada Mahkamah Agung, juga demikian juga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Contoh misalkan, di kepaniteraan perdata, ada yang namanya kita aplikasi secara terpusat yang namanya apa namanya litigasi, ya. Di situ ada e-court, persidangan melalui elektronik. Nah, Bapak nantinya kalau ingin mengajukan atau mendaftarkan daripada perkara baik gugatan maupun permohonan, bisa mengajukan langsung melalui e-court, ya, aplikasi e-court yang sudah disediakan oleh Mahkamah Agung. Tentunya sebelum mendaftarkan perkara atau gugatan terlebih dahulu harus menjadi sebagai pengguna. Nanti kalau kita daftar sebagai pengguna, dengan mengupload beberapa persyaratan, kemudian kita memverifikasi, nantinya Bapak Ibu semuanya calon pengguna layanan akan menjadi pengguna layanan, nanti akan punya user, punya akun user, dan juga ada passwordnya. Nanti dari situ nanti Bapak Ibu bisa mengajukan atau mendaftarkan misalkan permohonan, misalkan gugatan, ataupun misalkan gugatan sederhana di situ. Itu di e-court, itu di kepaniteraan perdata. Kemudian untuk di kepaniteraan pidana, Bapak Ibu semuanya, kita ada namanya apa namanya berpadu, elektronik berkas perkara pidana terpadu. Nah, di situ pengguna layanan untuk menjadi pengguna layanan juga terlebih dahulu harus menjadi mendaftarkan diri dengan mengupload beberapa persyaratan. Ya, nanti Bapak Ibu, ya, advokat, misalkan kemudian jaksa, PPNS, ya, polisi, penyidik, ya, rutan, punya bisa menjadi pengguna berpadu.
Nanti di situ Bapak Ibu nanti akan mendapatkan beberapa layanan yang ingin Bapak Ibu kehendaki. Misalkan contoh, kalau ingin mengajukan besok tahanan, nanti bisa lewat e-Berpadu ya. Kemudian apa namanya mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti bisa melalui e-Berpadu ya, seperti itu. Dan itu di apa namanya di kepaniteraan pidana. Dan di kepaniteraan hukum itu ada lagi kepaniteraan hukum seperti pada persidangan apa di dalam pertemuan, bukan persidangan, pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwasanya pada masa-masa pemilihan, ya baik pemilihan anggota DPR, DPRD, kemudian bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, ataupun perangkat daerah, perangkat desa, maka diperlukan surat keterangan. Nah, kita punya aplikasi yang namanya Era Terang. Nah, di situ kita akan bisa mendapatkan surat keterangan tidak pernah dihukum, surat keterangan tidak pernah dipidana lewat aplikasi yang sudah disiapkan. Jadi nanti tanpa harus datang ke pengadilan negeri, terlebih dahulu bisa melalui aplikasi-aplikasi yang sudah kita siapkan baik di e-Berpadu, e-Court maupun di Era Terang. Nah, terakhir Bapak Ibu yang kita untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, terutama masyarakat pengguna di Pengadilan Negeri Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada khususnya, kita ada namanya inovasi ketupat Kandangan sesuai dengan khasnya. Kandangan ini punya khasnya ketupat. Nah, ketupat Kandangan ini kita terhadap perkara-perkara permohonan, ya kita masih lingkupnya terbatas perkara permohonan, kita akan datang langsung sidang di kantor desa setempat. Dan ini sudah kita berjalan, insya Allah sudah hampir 1 tahun, dan ini memasuki tahun kedua. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk ikut sidang di Pengadilan Negeri Kandangan, cukup nanti di sidang di tempat di kantor desa atau kantor kelurahan. Nanti kita sidang di sana, nanti kemudian mendapatkan penetapan di sana, kemudian nanti akan mendapatkan apa yang diinginkan, misalkan perbaikan akte kelahiran, perbaikan nama, nanti kita kerjasama dengan Disdukcapil. Setelah penetapan nanti Disdukcapil akan mengeluarkan akte kelahiran yang dimaksud. Itu satu contoh. Jadi tanpa Bapak Ibu ke sini menghabiskan biaya yang sangat banyak begitu. Kemudian Bapak Ibu kita ada aplikasi yang untuk mempermudah Bapak Ibu semua di dalam menyampaikan konsultasi, posbakum. Kalau Bapak Ibu semuanya tidak ingin untuk konsultasi, kita ada posbakum dan ini gratis untuk konsultasi apapun dalam kita siapkan posbakum yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh para calon pengguna layanan untuk menanyakan tentang persyaratan, contoh misalkan mengajukan gugatan, kemudian mengajukan permohonan, terus kemudian bagaimana mengajukan pendaftaran, kemudian nanti di sana akan juga dibantu untuk membuat surat-surat yang terkait dengan hal-hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan ke kami. Kemudian ada kita Bapak Ibu semuanya, kita ada layanan prioritas yang memang dikhususkan untuk pengguna kaum rentan. Jadi pengguna kaum rentan ini mungkin ibu-ibu yang hamil, kemudian ibu yang menyusui, kemudian kaum rentan penyandang disabilitas. Ini kita prioritaskan untuk mendapatkan pelayanan dibandingkan daripada masyarakat pada umumnya. Ya. Mungkin itu sedikit daripada gambaran layanan-layanan atau inovasi-inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan. Selain daripada itu, Bapak Ibu semuanya, kalau selama ini Bapak Ibu misalkan ingin menyampaikan unek-unek, ya, menyampaikan ketidakpuasan, ingin menyampaikan saran dan kritik untuk perbaikan Pengadilan Negeri Kandangan, maka kami ada yang namanya Mbak Sari. Nah, Mbak Sari. Ya, ini bukan Mbak Sari dalam nama orang, tapi Mbak Sari ini adalah mobile barcode saran dan kritik. Nah, bisa nanti tinggal scan barcode-nya, nanti silakan Bapak Ibu mengisi bagaimana memberikan penilaian terhadap layanan yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan, kemudian bagaimana sebaiknya ke depan, silakan disampaikan.
Dan juga ini aplikasi Postbakum online pada Pengadilan Negeri Kandangan ini merupakan salah satu daripada aplikasi-aplikasi yang merupakan inovasi yang digunakan untuk mendukung jenis dan layanan yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan. Demikian Saudara Maulida. Baik, nah sekarang semakin jelas kan sahabat Rosi semua, untuk memperoleh layanan hukum di Pengadilan Negeri Kandangan semakin dipermudah. Terkait layanan hukum yang sekarang semakin mudah ini, kami ingin mengetahui bagaimana perbedaan layanan hukum dulu sewaktu Bapak masih menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kandangan dengan layanan hukum sekarang ketika Bapak sudah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan. Nah, serta kami ingin mengetahui apakah ada perbedaan masyarakat yang ingin memperoleh layanan hukum di Pengadilan Negeri Kandangan sewaktu Bapak masih menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kandangan dengan yang sekarang ketika Bapak sudah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan dari tingkat kesulitan atau dari segi kepuasan setelah memperoleh layanan pengadilan. Oh iya. Jadi memang sebelum saya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan dalam mulai bulan sampai sekarang, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya saya pernah dinas di Pengadilan Negeri Kandangan dari tahun bulan Maret 2014 sampai dengan Desember 2018, jadi hampir 4 tahun 9 bulan di Pengadilan Negeri Kandangan. Kalau kita lihat, ini saya sampaikan bahwasanya ketika dulu sama sekarang ini memang jauh berbeda, ya perbedaannya bagaikan langit dan bumi lah seperti itu, karena memang dulu belum ada yang namanya akreditasi penjaminan mutu atau Indonesia Code Performance Excellence, karena Indonesia Code Performance Excellence itu kan baru diadakan di tahun 2015, 16, 17, dan Pengadilan Negeri Kandangan itu di Kalimantan Selatan itu kalau tidak salah itu baru pertama kali mendapatkan akreditasi di tahun 2018. Jadi saat itu hampir semua pengadilan negeri di Pengadilan Negeri Kandangan sudah pengadilan wilayah Kalimantan Selatan sudah mendapatkan akreditasi, tapi Pengadilan Negeri Kandangan waktu itu kayaknya yang terakhir gitu kan. Jadi memang perbedaannya sangat jauh. Ya, kalau dulu ya dari segi sarana dan prasarana, ya pertama ketika masuk Pengadilan Negeri Kandangan dulu itu belum ada yang namanya guiding block untuk layanan disabilitas, untuk pengguna penyandang disabilitas itu tidak ada. Kemudian dari muka dulu ya ini. Kemudian tidak terlihat pos bakum, tidak ada terlihat pos satpam, kemudian tidak ada tempat parkir khusus kaum rentan, ya misalkan penyandang disabilitas, kemudian ibu wanita dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan. Nah, jadi silahkan parkir dimanapun, gitu kan. Nah, sekarang sudah dibedakan. Sekarang sudah bisa terlihat dari depan, sudah terlihat ada guiding block, ada tempat parkir yang tersendiri dipisahkan begitu. Kemudian ketika masuk di dalam lobi, ya kalau dulu Bapak Ibu itu pintu masih terbuka itu. Kalau masuk ya masuk begitu saja, nggak ada penjaga satpam. Sekarang sudah ada satpam yang berjaga di situ, yang akan membukakan pintu Bapak Ibu ketika masuk atau keluar pengadilan. Dan nanti di depan itu terlihat Bapak Ibu sekarang ada namanya meja PTSP, ada 6 buah meja PTSP di situ. Dulu nggak ada, meja PTSP itu nggak ada. Waktu saya datang nggak ada, karena belum ada akreditasi waktu itu, belum mengharuskan itu. Jadi kalau dulu ketika orang mau mengajukan gugatan, ketika orang mau mengajukan permohonan, ketika orang mau mengajukan permohonan surat keterangan, ya langsung masuk aja ke bagian hukum, ke bagian pidana, ke bagian perdata, seperti itu. Demikian juga, kalau penyidik, polisi mau mengajukan permohonan perpanjangan, sita, geledah, penahanan, demikian juga pelimpahan perkara, ya langsung ke panitiaan pidana, langsung masuk bebas, begitu. Jadi nggak ada batas. Nah, kemudian ruang sidang itu dulu di atas semua, ya, untuk staf baru di bawah, gitu kan. Nah, jadi sekarang itu nggak ada lagi. Jadi ruangnya memang terbatas sekarang, supaya untuk menghindari pengguna layanan ini untuk mengakses ruangan dan juga untuk mengakses untuk bertemu
kepada kami aparatur pada Pengadilan Negeri Kandangan. Jadi sudah ada PTSP. Nah, jadi PTSP itulah di situ menjadi tempat pelayanan, semua pelayanan ada di situ semuanya. Nanti akan dilayani dengan baik oleh para petugas PTSP. Dulu nggak ada senyum, sapa, salam itu nggak ada. Setelah akreditasi ada. Nah, dulu begitu masuk kesannya sangat pengadilan, tapi nggak, sekarang sudah di apa namanya disambut oleh mbak-mbak yang cantik ini. Mbak Molida salah satunya ini, Mbak Molida, Mbak Sofi, ya, Mbak Heni, yang dia misalnya udah dilayani dengan senyuman, ya. Disediakan apa namanya lemari es. Dulu nggak ada lemari es itu untuk pengguna layan, nggak ada. Kalau menunggu ya garing kita istilahnya gitu kan. Sekarang ada tempat. Kalau memang haus silakan minum. Kalau kemudian ada keterlambatan pelayanan, nanti akan kami berikan kompensasi pelayanan seperti itu. Nah, jadi memang sepertilah keadaannya dulu, tapi sekarang sudah beda, ya. Sekarang sudah dipindah ke bawah, ruang sidang dipindah ke bawah semuanya, sehingga pelayanan di bawah semuanya, ya. Sehingga ada batas di situ, ya. Sehingga masyarakat bisa lebih leluasa untuk menggunakan segala fasilitas yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan, dengan memberikan batas-batas untuk akses-akses tertentu seperti itu. Dan apa namanya, kalau dulu istilahnya kalau kita mau ke beberapa ruangan itu nggak ada penunjuknya. Kalau sekarang penuh itu penunjuk, arah musola mana, kemudian ruang sidang anak mana, ruang tunggu penasihat hukum mana, ruang tunggu jaksa mana, ya sudah ada semua, toilet mana, ya nggak perlu tanya sana sini. Tinggal kita bisa membaca apa enggak. Nah, kalau kita bisa membaca, baru kemudian di situ sekalinya, tanpa tanya sudah ada tempatnya. Dan yang jelas sekarang ruang tunggu itu sangat adem sekali, ya. Kalau dulu panas, kita kepanasan. Jangankan ruang tunggu, ruang sidang, dulu ruang hakim saja panas, ya. Panas dulu, Mbak. Ruang sidangnya hakim panas. Yang dulu yang dingin itu ruang ketua, wakil ketua itu aja. Ruang hakim panas, ruang sidang panas gitu ya. Makanya apa namanya sekarang dengan adanya akreditasi ICPE, apalagi dengan AMPO ini, kita Pengadilan Negeri Kandangan semakin berbenah, semakin berusaha untuk lebih baik lagi bagaimana bukan hanya sarana dan prasarana saja yang diperbaiki, tapi bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat Hulu Sungai Selatan pada umumnya. Begitu. Baik, dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua, kita dapat mengetahui bahwa layanan hukum di Pengadilan Negeri Kandangan telah mengalami banyak perubahan. Nah, masyarakat juga dimudahkan dengan adanya inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi sahabat Rosi yang sedang menonton live Instagram dapat bertanya seputar layanan hukum di Pengadilan Negeri Kandangan maupun inovasi yang mempermudah sahabat Rosi untuk memperoleh layanan hukum di Pengadilan Negeri Kandangan. Kami juga akan mengundang sahabat Rosi yang ingin bergabung bersama kami di live Instagram kali ini dan bertanya langsung kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan. Nah, kepada teman-teman sahabat Rosi bisa untuk bergabung atau memberikan pertanyaan pada kolom komentar. Ini ada satu nih Mbak, apakah pengguna inovasi di PN Kandangan sudah banyak? Iya, ada Pak Satu. Ya, langsung kita jawab ya. Iya, silakan Pak. Ini Pak Imam Purnomo 09. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Jadi terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah disiapkan oleh Mahkamah Agung maupun internal daripada Pengadilan Negeri Kandangan, alhamdulillah semua aplikasi itu sudah digunakan Bapak. Ya, contoh dalam e-court misalkan, ya, misalkan e-court itu Bapak Ibu pengguna layanan sudah wajib menggunakan e-court. Nah, tidak ada lagi apa namanya Bapak Ibu melakukan pendaftaran konvensional. Nanti di meja e-court akan difasilitasi untuk membuatkan akun. Kalau yang bersangkutan tidak bisa, nanti difasilitasi untuk dibuatkan akun, kemudian disampaikan tata cara penggunaannya. Kemudian apabila ada kesulitan, petugas meja e-court corner juga akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Ya, demikian Pak. Demikian juga dalam perkara dalam penggunaan aplikasi e-Berpadu pun sama, akan dibantu oleh petugas pengguna layanan petugas pelayanan di e-Court Corner ya, ataupun di meja bagian pidana akan dibantu di situ kalau mengalami kendala ataupun kesulitan. Ya, nantinya keuntungannya Bapak Ibu, terutama Pak Imam Purnama, bahwasanya dengan adanya e-Court ini nanti ketika majelis sudah menyampaikan putusan atau penetapan, tidak perlu lagi datang ke Pengadilan Negeri Kandangan untuk meminta salinan penetapan atau putusan. Cukup nanti dari rumahnya bisa mendownload penetapan ataupun putusan yang sudah di-upload di e-Court oleh majelis hakim, nantinya dalam bentuk tanda tangan elektronik oleh panitera, dan itu mempunyai kekuatan yang sah yang sama sebagaimana kekuatan penggunaan tinta basah kalau dulu ya. Demikian Pak Imam. Baik. Bapak, ini ada satu dari Garskin 654. Akun e-Court bisa dipakai ke semua pengadilan negeri dan pengadilan agama se-Indonesia atau hanya di pengadilan yang kita daftar saja, katanya. Jadi e-Court itu berlaku untuk seluruh Indonesia, bukan hanya di pengadilan negeri ya, pengadilan agama ada, kemudian TUN bahkan, ya itu TUN mereka menggunakan e-Court juga untuk pendaftaran, kemudian nanti di situ ada pembayaran panjar perkara, kemudian ada pemberitahuan panggilan, relas dan sebagainya, kemudian litigasinya, kemudian ada putusannya lewat e-Court. Itu semuanya aplikasi itu memang disiapkan secara terpusat oleh Mahkamah Agung dan itu digunakan di keempat lingkungan peradilan, baik pidana, ya, peradilan umum, ya, kemudian agama dan TUN itu sudah menggunakan. Demikian, Pak. Itu Pak, ada lagi yang dari Bapak Imam Purnomo tadi, katanya apakah inovasi yang dimiliki oleh PN Kandangan murni ide dari PN Kandangan atau replikasi dari satker lain, katanya gitu Pak. Dari beberapa, itu memang inovasi yang tadi disiapkan, itu tadi kan ada yang terpusat maupun aplikasi yang memang murni dari Pengadilan Negeri Kandangan, terutama dari agen perubahan. Nah, jadi kita melakukan pemilihan agen perubahan dan nanti agen perubahan yang terpilih nanti dia akan membuat suatu inovasi seperti itu Pak. Jadi inovasi itu yang kemudian dikembangkan dan kemudian kita ambil alih menjadi inovasi daripada satuan kerja. Demikian Pak. Ini Pak. Bapak, ini ada lagi. Iya. Kalau sudah jadi kalau sudah didaftar itu tidak bersidang ke pengadilan lagi ya Pak katanya. Jadi begini Pak, Bu, e-Court itu kan ada litigasi ya, ada persidangan secara elektronik. Di situ digunakan untuk pembacaan gugatan ataupun permohonan, kemudian jawaban, replik, duplik, kemudian ada putusan sela kalau ada, kemudian kesimpulan, ya, kemudian ada pembacaan putusan ataupun penetapan. Jadi tetap nanti akan ada untuk ke pengadilan pada saat pembuktian surat. Karena surat yang Bapak Ibu ya sudah upload di e-Court itu, ya nantinya aslinya tetap harus dibawa di Pengadilan Negeri Kandangan ataupun di pengadilan manapun, misalkan saudara bersidang, untuk diverifikasi keasliannya dengan aslinya ataupun dengan fotokopinya. Ya, nanti majelis hakim setelah menerima fotokopi surat yang sudah bermaterai, berstempel pos, sudah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, ini valid atau tidak valid, akan melakukan verifikasi di e-Court-nya, valid atau tidak valid. Ya. Pun juga di dalam pemeriksaan saksi. Nah, di pemeriksaan saksi juga nanti wajib hadir di Pengadilan Negeri ya Kandangan, walaupun ada e-Court. Tetapi ini sudah membatasi interaksi antara pihak-pihak berperkara dengan kami, dengan aparatur pada Pengadilan Negeri Kandangan. Jadi saat pertemuan
Saat pertemuan itu adalah saat verifikasi bukti surat, kemudian saat pemeriksaan saksi. Nah, jadi dua ya Pak, pemeriksaan saksi, kemudian saat verifikasi bukti surat atau pemeriksaan lapangan. Selebihnya ketika gugatan, karena gugatan setelah ada ikot ini dianggap dibacakan Pak. Nah, kecuali nanti kalau ada perubahan, maka 2 hari sebelum jawaban itu sudah harus wajib menyampaikan perubahan gugatan. Jadi gugatan tidak perlu lagi dibacakan karena dianggap terbaca. Jawaban juga melalui ikot, kemudian replik, duplik melalui ikot, putusan selah melalui ikot, kemudian kesimpulan melalui ikot, kemudian putusan akhir melalui ikot. Jadi ada 7 agenda yang memang itu tidak harus datang lagi ke pengadilan, cukup melalui ikot. Selebihnya untuk pemeriksaan saksi, misalkan verifikasi bukti surat, dan juga pemeriksaan sidang di tempat, 3 kali sidang ini yang harus datang ke pengadilan negeri ataupun ke pengadilan yang dimana Bapak Ibu berperkara, seperti itu. Selebihnya nanti untuk penetapan ataupun putusannya bisa diambil dari akun kita masing-masing. Demikian Pak Imam dan Pak ini ya, Pak Garskin. Jadi itu sudah sangat membantu dengan 7 kali agenda yang tidak perlu datang ke pengadilan, sudah sangat membantu pengguna layanan, meringankan beban lah, terutama beban transportasi, akomodasi untuk datang ke pengadilan. Demikian Pak. Baik, ini dari Pak Garskin katanya terima kasih Pak infonya. Oke, sama-sama. Nah, sebelum saya menutup program Rosi episode kedua kali ini, mungkin Bapak Wakil Ketua dapat memberikan closing statement dan memberikan edukasi kepada sahabat Rosi terkait tema Rosi kali ini. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, kami Pengadilan Negeri Kandangan terus berbenah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Kandangan, ya, dengan meningkatkan kualitas SDM, dengan meningkatkan sarana prasarana, dengan meningkatkan segala alat inovasi yang bisa mendukung layanan kami. Dan perlu kami sampaikan, layanan kami pada Pengadilan Negeri Kandangan sesuai dengan amanah Ketua Mahkamah Agung dan juga Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada kami. Setiap layanan yang di Pengadilan Negeri itu tidak dipungut biaya, kecuali yang memang dibebankan biaya oleh PNBP. Oleh karena itu, manakala ada pihak-pihak yang mengatasnamakan kami untuk mengambil manfaat ya dengan meminta imbalan, janji dan sebagainya, kami pastikan bukan kami. Dan Bapak Ibu semuanya kami harapkan bisa melaporkan kepada pihak-pihak berwajib, dan kami juga terbuka untuk menerima saran dan kritiknya untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti terus program inovasi Agen Perubahan tahun 2025 Rosi Ruang Informasi dan Edukasi setiap Jumat pukul 15 sampai dengan 15.30 WITA, dan jangan lupa follow Instagram @pnkandangan untuk mendapatkan banyak informasi kegiatan kantor kami dan layanan hukum lainnya. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sudah berkenan hadir. Pak Wakil Ketua, maaf. Wakil Ketua sudah berkenan hadir. Ya, sama-sama, Maulida. Baik, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam Rosi. Keadilan itu datang dari hati. Setiap langkah Rosi penuh dedikasi. Bersama dalam harmoni untuk pelayanan, menuju masa depan berkeadilan. Masyarakat tak perlu risau lagi, karena Rosi hadir dengan informasi yang mengedukasi. Pengadilan Negeri Kandangan siap menginisiasi, memberikan layanan hukum jelas dan pasti.